Halo, saya Sotar Sinaga, Direktur Yayasan Kampus Diakonia Modern atau KDM. Yayasan KDM ini berdiri sejak tahun 1972, tepatnya 24 Januari 1972, yang awalnya didirikan oleh Pak Lumi bersama dengan teman-temannya. Ini merupakan tindak lanjut dari Natal Gelandangan yang sebelumnya sudah pernah diadakan oleh Pak Lumi dengan kawan-kawan, di mana beliau percaya bahwa Natal itu, kabar baik itu adalah untuk semua orang, terlepas apapun agama dan keyakinannya. Nah, lewat Natal Gelandangan itu, beliau ingin menindaklanjuti dengan membentuk pelayanan langsung yang nyata dengan nama Kampus Diakonia Modern, yang berawal di rumah belajar di Senen. Kemudian kami pun akhirnya berkembang, dan di tahun 78, mulai dari sepetak tanah yang ada di tempat kami saat ini, di Pondok Gede, dibuatlah sebuah shelter, sebuah tempat tinggal untuk anak-anak, di mana mereka yang dari jalan bisa tinggal dan menetap di sini. Kami memiliki nilai dilayani supaya melayani. Itu merupakan bentuk konkret dari kata diakonia yang menjadi dasarnya Yayasan Kampus Diakonia Modern. Visi kami adalah membangkitkan potensi terbaik anak dengan menyediakan lingkungan yang layak anak. Artinya, kami melihat bahwa anak-anak itu dapat tumbuh semakin baik, dapat mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri mereka, selama mereka diberikan lingkungan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi mandat dari Tuhan. Sebagai LPK, kami ada pembina, pengawas, dan juga pengurus yang membimbing kami secara strategis. Dan keseharian di KDM kami ada 15 orang pekerja, mulai dari tim pendidikan, tim pengasuhan, dan juga rescue. Selain itu juga dibantu oleh beberapa tenaga-tenaga teknis seperti ibu yang memasak di dapur, juga pengajar, dan juga relawan-relawan. Kami menjalankan misi kami dengan 3 program utama. Yang pertama itu adalah program penyelamatan anak jalan dan penguatan komunitas atau program rescue. Yang kedua, kami ada program pendidikan alternatif. Yang ketiga, kami ada program pengasuhan. Perkenalkan, nama saya Andik. Saya salah satu staf di Divisi Rescue and Community Empowerment di Yayasan KDM. Divisi Rescue dan Community Empowerment itu biasanya kami sikat dengan RES. Nah, Divisi RES sendiri itu mempunyai skup kerjanya adalah bahwa dia adalah ujung tombak, istilahnya gitu, dari yayasan. Artinya kamilah yang akan terus melakukan turun ke lapangan. Kami mempunyai beberapa program seperti mapping, itu salah satunya adalah, jadi kita mapping adalah program pemetaan untuk anak-anak jalanan dan komunitas-komunitas rentan yang ada di Jabodetabek. Itu kerjaan kami. Jadi kami yang memetakan, kami juga yang melakukan approach ataupun pendekatan ke mereka untuk mengetahui kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang berkaitan dengan anak yang mungkin bisa kami kerjasamakan dengan komunitas itu atau dengan anak-anak di jalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kerjaan rescue juga melakukan jejaring. Kami berjejaring dengan banyak pihak, terutama stakeholder, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang sama di Jabodetabek maupun di nasional ataupun di internasional, untuk memperkenalkan dan sekaligus mencari peluang-peluang kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan. Kira-kira seperti itu. Terus juga kami, kalau saya sendiri spesifik di bagian advokasi. Artinya saya sendiri diminta untuk fokus di bidang advokasi, yaitu untuk program-program untuk perubahan kebijakan. Istilahnya kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas anak, berkaitan dengan jaminan kesehatan anak, berkaitan dengan sekolahnya anak. Nah, saya kadang-kadang saya diminta untuk melakukan advokasi ke pihak-pihak
yang mengeluarkan kebijakan itu. Itu salah satu pekerjaan dari Rescue. Ada lagi satu program yang kita namakan Bola. Itu adalah program yang spesifik untuk membawa nilai-nilai positif ke anak-anak melalui kegiatan olahraga. Saat ini olahraga yang kami pilih untuk menjadi media untuk perubahan itu adalah futsal. Dan saat ini lumayan ya, cukup lumayan ya program bola yang kami kerjakan. Kami mendampingi hampir di berapa ya, 8 atau 9 komunitas mungkin ya di Jabodetabek. Saya kurang ingat jumlahnya. Jadi komunitas-komunitas itu termasuk di dalamnya adalah komunitas-komunitas di rusun, komunitas di kampung pemulung, komunitas-komunitas lantas ada di lembaga juga, seperti itu. Dan kami melakukan program reguler, futsal reguler dengan anak-anak di situ, sekaligus kita mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu anak-anak punyai agar mereka bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi program itu kita reguler, kita provide, kita sediakan coach, kita sediakan alat-alatnya, infrastruktur, meskipun kita juga berharap kerjasama dengan lingkungan situ untuk berbagi itu, tapi kita menyediakan itu untuk anak-anak dan mereka akan kita latih futsal, sekaligus kita tanamkan nilai-nilai positif di situ. Saat ini Rescue dan program bola itu sendiri sedang mempersiapkan 10 anak untuk kita berangkatkan ke Qatar untuk mengikuti event namanya Street Child World Cup, Piala Dunia buat anak-anak jalanan, yang merupakan event 4 tahunan yang sudah ini yang ketiga kalinya kita ikutin. Jadi KDM bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Anak membuat sebuah program namanya Garuda Baru, dan itu adalah program untuk mengirimkan anak-anak rentan dan anak-anak jalanan untuk mengikuti event internasional, memberikan kesempatan pada mereka untuk mewakili Indonesia di kancah internasional dan berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain. Saat ini kita mempersiapkan untuk 10 anak perempuan berangkat ke Qatar, insya Allah di bulan Oktober eventnya. Dan kita sedang berproses dalam proses seleksinya saat ini, dan sekaligus proses untuk melengkapi administrasi paperworknya. Salah satu juga Rescue itu membawa program KDM itu ke jalanan. Artinya gini, kalau kami menemukan anak-anak di jalanan atau anak-anak di komunitas yang kami anggap rentan atau anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, kami perkenalkan KDM. Kami memperkenalkan KDM, kalau kalian mau seperti ini, ya, ada sekolahan di tempat kami, jadi kita tidak ada paksaan untuk anak-anak itu masuk ke KDM, kami perkenalkan. Dan setelah, kalaupun memang ternyata anaknya mau, ya kita prosesnya selanjutnya adalah kita hubungi orang tuanya. Kalau dia punya orang tua, kita lakukan assessment sesuai dengan prosedur yang kami punya. Dan memang kalau memang ternyata anak ini memang sesuai dengan layanan kami, ya anak ini akan masuk di KDM sebagai warga binaan kami. Kami juga melakukan advokasi untuk, ini salah satu tugas yang biasa saya kerjakan. Kami melakukan advokasi ataupun melakukan proses untuk penerbitan akte kelahiran di komunitas. Jadi ada banyak anak-anak di komunitas dampingan kami, termasuk anak-anak yang tidak mendapatkan haknya itu tidak punya akte. Dan seperti yang mungkin dipahami, anak-anak ini adalah anak-anak dari kelompok yang marginal, artinya kelompok yang terpinggirkan secara sistem. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak mempunyai dokumen lengkap, sehingga kami melakukan advokasi sehingga dia mempunyai dokumen akte, terutama akte kelahiran. Karena kan saat ini kan akte kelahiran menjadi salah satu persyaratan agar dia mendapatkan hak pendidikannya. Terus saat ini juga kami sedang menjalankan program namanya Forum Anak Forum Orang Tua. Artinya kita memberikan penguatan kepada orang tua dan anaknya sekaligus di komunitas. Jadi ada 3 komunitas saat ini sedang kita jalankan program ini. Kita melakukan edukasi terhadap anak dan orang tuanya sekaligus terkait hak anak, terkait good parenting atau pengasuhan yang baik, dan satu lagi terkait digital literasi. Jadi secara paralel
kita coba melakukan edukasi ke anaknya dan ke orang tuanya sekaligus. Halo, saya Gracia dari Yayasan KDM. Saya berada di Divisi Pendidikan Alternatif di Yayasan KDM. Jadi sekolah di Yayasan KDM itu ada 3 bagian besar. Satunya ada Early Childhood Education, itu KKB, kelompok kreativitas dan bermain. Lalu ada program Basic Education, ada 3 kelas di dalamnya yang dibagi berdasarkan usia. Kemudian sesudah itu ada program pramagang. Kalau di KDM, anak-anaknya dibagi di per kelasnya itu berdasarkan dengan rentang usianya, jadi bukan dengan keterampilan literasi dan numerasinya. Nanti di dalam kelas masing-masing, gurunya yang akan memfasilitasi anak sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan anaknya di kelas. Sejak Februari 2020, KDM memutuskan untuk mengganti sistem sekolah dengan menggunakan program Inquiry Learning. Inquiry learning itu adalah proses belajar di mana proses belajar mengajar di dalam kelas itu diaturnya, kendalinya sama siswa. Jadi guru mengambil peran sebagai fasilitator di kelasnya masing-masing, kayak gitu. Jadi kalau di KDM, anak-anak punya pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian mereka punya pelajaran opsional, ada IPA, Art, dan IPS yang mereka bisa pilih sendiri pelajarannya, mereka bisa pilih sendiri temanya. Kemudian ada pelajaran pengayaan, ada kebun, menjahit, makers, musik, dan juga tari tradisional. Dan setelah itu ada keterampilan, keterampilan wajibnya ada memasak dan digital design. Dan masih banyak lagi, termasuk juga di dalamnya ekstrakurikuler. Setelah anak-anak lulus dari program pendidikan dasar di Basic Education, anak-anak KDM akan masuk ke program pramagang. Di program pramagang, setiap anak memiliki waktu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun untuk mengerjakan proyek pengembangan dirinya masing-masing. Jadi mereka bisa memilih hal yang mereka ingin pelajari, kemudian mereka bisa membuat perencanaan dan setting goal-nya sendiri. Kemudian dengan dibimbing oleh staf yang ada di KDM atau atau relawan yang ada di luar KDM, setiap anak-anak magang bisa mengerjakan proyeknya dan kemudian mempertanggungjawabkan proyeknya lewat unjuk karya. Sejauh ini anak-anak magang di KDM bisa memilih beberapa bidang yang ada di KDM. Seperti ada yang memilih kelas jahit gitu ya, jadi pengen bikin proyeknya menjahit. Nah nanti bisa ke atas di ruangan menjahit gitu. Ada juga yang pilihnya proyeknya digital design, pengen belajar videografi atau pengen belajar jadi content creator, itu juga punya kelasnya sendiri, jadi bisa memilih dan mengerjakan proyek di situ sendiri. Ada juga yang pengen masuknya di hospitality setting gitu ya, jadi pengen bekerja di hotel atau di restoran, itu bisa mulai program pramagangnya dengan belajarnya di dapur besarnya KDM kayak gitu. Jadi tidak ada kelas khusus, memang KDM-nya yang harus menyesuaikan kira-kira kebutuhan anaknya apa nih, dan kemudian mencari siapa yang kira-kira bisa membantu anak tersebut untuk belajar, jadi memfasilitasi anak tersebut belajar. Kalau mereka sudah selesai belajarnya di KDM, mereka akan masuk ke program persiapan magang di luar. Jadi mereka akan mulai mencari tempat untuk magang di luar, kemudian kita akan pantau sampai mereka akhirnya bisa bekerja dan hidup mandiri. Kira-kira dipantaunya sekitar 6 sampai 1 tahun lah. 6 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga, kami ada program pengasuhan di mana mereka tinggal di dalam KDM khususnya untuk anak-anak yang memang membutuhkan layanan pengasuhan penuh karena beberapa situasi di keluarganya. Kami menyediakan asrama, anak-anak tinggal di dalam, segala kebutuhan dasarnya juga dipenuhi, dan kami juga melakukan aktivitas konseling di dalam proses pendampingan kami kepada anak-anak di Yayasan KDM. Keseluruhan mereka yang berkegiatan di dalam Yayasan KDM di setiap harinya berkisar antara 65 sampai dengan 70 orang anak, di mana jumlah laki-laki dan perempuan kurang lebih 60-40. Saya Leni, saya di bidang CCP, yaitu CCP itu adalah
Child Care and Protection. Nah, di CCP itu ada 3 program, yaitu program Life Skill Education-nya, kemudian kedua parenting-nya, kemudian ketiga kesehatan. Kalau di Life Skill Education-nya itu ada yang dilihat adalah tanggung jawab pada diri sendiri, kemandirian, kemudian sopan santun, kemudian itu nanti akan dibuat rapot per semester. Nah, kemudian kalau di bagian parentingnya itu nanti teman-teman parenting itu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yaitu mulai dari pakaian, pakaiannya itu baju, celana, sepatu, pakaian dalam itu akan dipenuhi oleh pengasuhnya. Kemudian pendampingan pendampingan mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Kemudian kebutuhan makanan, kebutuhan kebersihan diri itu ada sabun, sampo, itu akan dipenuhi oleh teman-teman dari parenting. Nanti di malam hari ada juga nanti pendampingan untuk pengajian untuk adik-adik yang beragama Muslim. Kemudian pendampingan komsel, komunitas sel untuk adik-adik yang beragama Nasrani. Nah, itu akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kemudian di kesehatan akan dilakukan penimbangan berat badan, kemudian mengukur tinggi badan, pemberian vitamin, dan untuk adik-adik yang sakit kita akan layanin dengan pertolongan pertama. Dalam pengembangan program di KDM, kami tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Gitu. Kami percaya dengan istilah friend raising, punya banyak teman, gitu ya. Jadi dengan lembaga-lembaga lain, komunitas-komunitas relawan, termasuk juga lembaga swadaya lainnya dan juga pihak pemerintah, kami bekerja sama. Dan bentuk kerjasamanya pun bermacam-macam, mulai dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan event, ataupun juga bentuk kerjasama yang berlangsung sepanjang tahun. Kami mengikuti program-program pemerintah seperti PKSA, ataupun saat COVID kemarin, di mana pemerintah memberikan dukungan lewat dapur mandiri, kami berkolaborasi juga dengan pemerintah untuk di salah satu area dampingan kami di Jakarta Barat. Jadi pemerintah membantu kami dalam hal ini dinas sosial khususnya, karena mereka memfasilitasi kami untuk beberapa hal seperti akses untuk layanan rehabilitasi sosial untuk anak, ataupun ketika kami merujuk anak ke dinas sosial untuk meminta dukungan surat keterangan misalnya. Yang nyata yang memang dibantu oleh dinas sosial dan juga oleh dinas kependudukan catatan sipil untuk kakak yayasan. Kami sangat terbantu karena sekarang ini peraturannya cukup memudahkan kami untuk mengupdate anak-anak yang belum memiliki hak sipil, sehingga mereka bisa memiliki akte kelahiran dan juga masuk ke dalam KK dari yayasan. Ini selanjutnya juga membantu kami agar anak-anak bisa memperoleh jaminan kesehatan sosial. Dengan LPK kami juga ada kerjasama-kerjasama yang secara praktis untuk penguatan kapasitas misalnya. Kami dalam beberapa kesempatan juga berbagi pengetahuan dengan LPK lain mengenai kebijakan perlindungan anak dan juga menciptakan lingkungan yang aman untuk anak-anak dengan sesi capacity building. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami di Yayasan KDM tentunya ada berbagai tantangan dan kendala. Memiliki SDM yang tepat dan juga lengkap tentunya menjadi salah satu tantangan, karena dari waktu ke waktu
yang namanya organisasi tentu ada perubahan-perubahan personil dan juga adanya kebutuhan penanganan-penanganan tertentu ya. Seperti saat kami memiliki anak-anak dengan pendampingan yang khusus. Kami juga tentunya memiliki tantangan yang sepanjang waktu seperti sumber daya, pendanaan, dan itu merupakan sebuah proses yang saya pikir masih akan terus berlangsung, dan kami mengupayakan untuk memiliki kemandirian. Inilah yang kami coba kerjakan dengan membuat sebuah unit usaha yang di mana di dalamnya kami bekerja sama dengan pemilik bisnis supaya kami bisa memiliki penghasilan yang tetap. Kurang lebih hampir 10% dari kebutuhan operasional kami bisa kami dapatkan melalui usaha yang kami coba kembangkan. Tapi jumlah itu tentunya masih kecil, belum bisa mengcover keseluruhan dari apa yang kami kerjakan. Tantangan yang lainnya juga tentunya adalah menjawab kebutuhan di masyarakat. Karena saya melihat yang namanya lembaga tentu harus hadir untuk memberikan dampak. Dan itulah yang kami coba lakukan, mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di komunitas ataupun juga ada di lembaga-lembaga mitra kami melalui kolaborasi. Halo, perkenalkan, nama saya Oji Saputra, usia saya 17 tahun. Saya adalah anak binaan KDM. Saya sekarang masih sebagai anak sekolah di KDM ini. Kegiatan saya selama di KDM adalah saya mengajar adik-adik yang ada di KDM, mengajar olahraga, khususnya di fisik untuk melatih anak-anak supaya tetap sehat. Harapannya semoga menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang gampang diatur dan nurut sama orang tua dan kakak-kakak staf di KDM ini. Kenalkan, nama saya Langgeng. Kalau saya dipanggil di situ geng. Kalau rutinitas di sini dari pagi itu bangun pagi itu jam 5:30 itu bangun, terus tugas lingkungan, makan jam 6:30. Pelajaran yang sudah didapat itu kalau MTK itu hitung-hitungan dalam keseharian, terus bahasa Indonesia, karakter, terus komputer desain, sama ekobrik mendaur ulang dari sampah bekas kayak plastik atau kain bekas, itu kita daur ulang, kita masukin ke dalam botol, baru ntar itu dijadiin ujung-ujung untuk tanah. Sebenarnya olahraga banyak, tapi yang kalau saya ikutin itu taekwondo. Itu kalau misalnya kita kan taekwondo diajar sama guruan. Kalau misalnya kita udah bagus untuk belajar di sini, kita bisa belajar di luar. Harapan buat saya sama kadang kalau misalnya kita kan bisa ekskulnya itu misalnya bola. Kalau misalnya kita minta, oh kita kesini dong, kesini, semoga bisa ke situ, ke tempat yang kita pengen. KDM sudah bergabung dengan JKLPK sejak awal tahun 2000-an, dan lewat jejaring lah kami belajar dan mengetahui ada isu-isu nasional yang lain yang bisa saja terkait dengan apa yang kami kerjakan di dalam Yayasan KDM. Seperti misalnya saat pembahasan mengenai akreditasi LKSA, di mana di dalamnya kami juga terlibat dan belajar bersama bagaimana proses akreditasi itu dilangsungkan, dan juga kami pun belajar isu-isu lain yang mungkin juga terkait dengan anak dari daerah-daerah lain. Ada banyak hal yang mungkin dikerjakan oleh JKLPK yang sebenarnya tentunya berdampak juga kepada anak, karena anak adalah kelompok terkecil dari masyarakat. Nama saya Jessica, saya dari Yayasan KDM. Menurut saya keberadaan JKLPK Region Jabodetabek bagi lembaga kami adalah sebenarnya sebagai lembaga yang sama-sama bergerak
untuk menyuarakan suatu isu sosial yang terjadi di region itu sendiri. Menurut kami, dengan adanya JKLPK Region, lembaga-lembaga yang mempunyai isu-isu yang sama bisa lebih mengoptimalkan suaranya, dan walaupun berbeda isu, itu juga bisa menjadi masukan atau wawasan bagi kami lembaga perlindungan anak. Dan untuk pergerakan ini memang dibutuhkan banyak jaringan atau banyak jejaring, sehingga suara kita bisa lebih didengarkan oleh publik ataupun pemerintah. Menurut kami, peran Seknas itu sendiri bisa lebih optimal, terutama sebagai mediator bagi LPK dan juga region tentunya, terutama jika komunikasi yang dilakukan itu adalah antar region dan juga antar LPK. Sehingga apa yang dilakukan Seknas seperti melakukan publikasi seperti ini tentunya juga membantu kami lembaga-lembaga agar bisa lebih mempunyai kiprah dan juga bisa berjejaring dengan lembaga yang lain. Jadi bagi kami peran Seknas itu memang di mediator ataupun motor dari pergerakan jaringan ini.